Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali kita berjumpa lagi di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Putri Windasari dan juga Vena Kintan. Ya, kita juga sudah siapkan beragam informasi untuk pemirsa TV One di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Langsung saja kita mulai informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Ini ada seorang pengemis badut yang mengamuk dan juga meronta-ronta sambil berteriak. Seperti ini perlawanan seorang badut saat ditangkap petugas Satpol PP saat berada di kawasan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Itu anak gua, Bang. Mau dibawa kemana? Ia begabuk beronta-ronta mencoba melepaskan diri dari dekapan para petugas Satpol PP yang ingin memasukkannya ke dalam mobil dinas sosial. Ia berteriak histeris sambil memaki petugas Satpol PP agar ia dilepaskan karena anaknya tidak bersamanya. Tidak hanya itu, keributan juga terjadi saat petugas Satpol PP menciduk dua juru parkir liar yang sedang memarkir kendaraan di simpang jalan. Namun keributan tersebut tidak berlangsung lama. Kedua juru parkir liar itu langsung dimasukkan ke dalam mobil dinas sosial. Dalam razia ini, petugas juga mengamankan seorang gelandangan yang bersembunyi di kolong jembatan. Menurut petugas Satpol PP, keberadaan pengemis dan gelandangan ini mengganggu ketertiban umum sehingga harus diamankan. Keberadaan mereka merusakkan atau bagaimana, Bang? Ya, tentunya ini ibu kota, sehingga ibu kota harus bersih dari PPKS dan permasalahan sosial yang tentunya ini bisa dibina di panti sosial. Razia PPKS yang digelar pagi tadi berhasil mengamankan 7 orang, diantaranya pengemis, gelandangan, juru parkir liar, dan pengamen. Mereka dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan. Walaupun terjadi keributan dalam razia PPKS ini, namun petugas Satpol PP berhasil menangkap 7 orang, diantaranya badut, gelandangan, Pak Ogah, pengamen, dan lain-lain. Mereka langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Asben Benev, TV One mengabarkan. Ya, diduga karena pondasi tak kuat, rumah 3 lantai di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Selasa sore ambruk rata dengan tanah. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang diderita oleh pemilik mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik rumah berlantai 3 tiba-tiba ambruk rata dengan tanah di Kampung Cilisung, Desa Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung pada Selasa sore. Diduga ambruknya rumah 3 lantai ini lantaran beton penyangga ceker ayam tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung saat kejadian, kondisi jalan di perkampungan tersebut dalam kondisi sepi. Sebelum roboh, warga mendengar bunyi retakan dari beton penyangga. Ya kaget, saya sampai nangis, sampai jerit-jerit, tapi udah lihat itu langsung dulu. Tapi yang punyanya alhamdulillah dia nggak nangis, tegar gitu. Guna mengevakuasi puing bangunan, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung langsung datang ke lokasi. Petugas juga harus menurunkan alat pemotong besi untuk mempermudah proses pembersihan jalan dari puing bangunan. Sisi rumah ini dengan 3 tingkat dan dugaan penyebabnya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Adapun yang akan dilaksanakan sekarang adalah evakuasi material dari reruntuhan rumah tersebut karena menghalangi jalan sehingga agar masyarakat dapat melalui jalan ini. Meski tidak menelan korban jiwa, namun pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Petugas akan melakukan penyelidikan penyebab ambruknya rumah tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan.
Pasca ambruknya bangunan rumah 3 lantai di Kampung Cilisung Kulon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 3 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena selain seluruh bangunan ambruk, seluruh perabotan rumah pun ikut terkubur. Inilah aktivitas warga Kampung Cilisung Kulon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pasca ambruknya sebuah rumah 3 lantai di kawasan tersebut. Dengan bermodalkan alat seadanya, warga bahu-membahu membongkar bangunan di sebelahnya yang masih berdiri tegak. Kendati bangunan dari luar terlihat kokoh, namun bangunan yang bersebelah dengan bangunan yang roboh ini terlihat retak-retak. Warga pun terpaksa merobohkan kembali bangunan di sebelahnya. Dudung, salah satu penghuni rumah roboh, mengaku untuk membersihkan puing-puing rumahnya, ia terpaksa membongkar rumah di sebelahnya karena khawatir akan roboh kembali. Terlebih kondisi tembok dan beton yang miring, ia khawatirkan akan ada roboh susulan. Ini satu rumah ini memang mau dirobohin Pak rencana? Ya, rencana mau dirobohin. Pak, untuk warga sendiri sementara ngungsi di mana nih Pak? Udah ngeliat untuk warga ada yang tinggal di sini, ibu sakit terus gimana? Itu di kontrakan ini, Semuanya pada tinggal di rumah kontrakan di sini. Pak, udah ada bantuan atau apa sejauh ini untuk keluarga ini? Kemarin baru ada di PMI, dari PMI makanan dan selimut ada. Meski tak menelan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini, pemilik mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Petugas juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti ambruknya bangunan rumah 3 lantai ini. Pemilik rumah berharap pemerintah kabupaten setempat akan memberikan bantuan untuk membangun rumahnya kembali yang telah dihuni puluhan tahun ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Viral di media sosial, seorang pria meninggal dunia dalam keadaan sujud saat melaksanakan sholat maghrib dan terekam CCTV pada Minggu sore di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Inilah video viral rekaman CCTV di Masjid Darul Falah, Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Seorang pria meninggal dunia saat melaksanakan sholat. Seorang pria ini tiba-tiba saja menghembuskan nafasnya dalam keadaan sujud. Matinya husnul khotimah. Pria yang meninggal dunia tersebut bernama Dedi Fauzi, merupakan imam Masjid Darul Falah Cijoho. Almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun tidak bisa tertolong hingga dinyatakan meninggal dunia. Menurut warga, almarhum dikenal sebagai orang yang baik dan selalu mengajar ngaji kepada anak-anak di masjid. Jadi sudah selesai melaksanakan mengimami sholat maghrib sampai berdoa, dilanjut dengan melaksanakan sholat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kita dalam pelaksanaan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat tersebut, tiba-tiba beliau di sujud terakhir itu jadi langsung gimana ya, nggak bangun lagi. Warga juga merasa kehilangan atas meninggalnya almarhum yang secara mendadak dan mendoakan almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, langsung dikebumikan ke tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Elpa Putih, Seram bagian Barat Maluku harus berjuang melewati medan yang sulit untuk mendatangi warga di daerah pedalaman. Ya, mereka harus melewati jalan berlumpur dan rusak parah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga setempat. Jangan cuma pasien yang viral, guys, kita juga harus viral. Beginilah perjuangan petugas kesehatan dari Puskesmas Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku. Tak mengurangi semangat dan kebahagiaan mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di pedalaman pegunungan. Lantaran tak ada akses jalan lain, mereka harus melewati jalan berlumpur dan rusak parah untuk mendatangi warga di pedalaman pegunungan, yakni Desa Huku Kecil, Desa Abio,
Desa Haiolo, dan Desa Watui, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku. Akibat jalan yang rusak parah bercampur lumpur ini membuat para petugas kesehatan kewalahan. Sepeda motor harus dipikul menanjaki gunung tersebut. Para petugas medis dibantu warga bergantian untuk mendorong motor yang terjebak lumpur. Perjalanan menempuh jarak sekitar 30 km dan memakan waktu sekitar 7 jam menggunakan kendaraan roda 2. Mereka juga harus melewati sungai dengan rakit untuk menyeberangi sungai tersebut. Sesampainya di lokasi, para petugas kesehatan Puskesmas Elpa Putih langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada warga, baik itu anak-anak hingga orang dewasa. Ini pun juga mereka sangat-sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Banyak sekali yang sangat-sangat dibutuhkan pengobatan. Apalagi kemarin ada kasus pasien kami yang memang benar-benar harus ditandu. Apalagi keadaan kesehatan mereka di sana yang memang harus dibawa ke puskesmas untuk didapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Karena dengan kondisi jalan seperti itu mereka harus ditandu berjam-jam untuk sampai ke puskesmas. Warga dan petugas kesehatan berharap kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Maluku agar segera membangun jalan yang memadai sehingga akses kesehatan terjangkau seluruh warga. Dari Seram bagian Barat Maluku, Usman Mahung, TV One mengabarkan. Puluhan warga di Jombang terpaksa memikul jenazah seorang warga lantaran tidak mampu untuk menyewa mobil ambulans. Sedangkan pihak desa ini melarang mobil siaga desa untuk membawa jenazah. Puluhan warga desa Jipurapah, Kecamatan Plandaan, Jombang, Jawa Timur bergotong royong secara bergantian memikul jenazah seorang warga. Jenazah yang dipikul warga ini bernama Paiman, 70 tahun. Ia wafat karena menderita sakit. Sebelum meninggal, Paiman dibawa ke seorang bidan di desa Marmoyo. Namun belum sempat ditangani, Paiman meninggal dunia. Desa Jipurapah harus ditandu. Warga terpaksa memikul jenazah sejauh 3 km lantaran keluarga tidak mempunyai uang untuk menyewa mobil ambulans. Sementara mobil ambulans yang dimiliki desa tidak bisa digunakan untuk membawa jenazah. Membawa jenazah pulang. Ya, di samping nggak punya uang ya buat laporan dulu katanya kan. Bagaimana jenazah bisa sampai rumah dari kampung sebelah? Itu menempuh berapa kilo, Mas? Kurang lebih ya 3 kilo. 3 kilo ya, nandunya ya? Marmoyo sampai sini. Untuk ambulans sewa desa itu aturannya tidak boleh untuk mengangkut jenazah atau orang meninggal. Itu ada perbuknya, target perbuk saya lupa, nanti kan dulu itu sudah ada sosialisasi terkait penggunaan mobil siaga desa. Tidak boleh untuk mengangkut jenazah. Jenazah Paiman telah dimakamkan di pemakaman umum desa Jipurapah sesuai keinginan keluarga. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang balita berusia 1 tahun setengah tewas usai mengalami penyiksaan oleh ibu kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang balita perempuan berusia 1 tahun setengah tewas usai mengalami penyiksaan oleh ibu kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga depresi dan juga mengurung diri bersama putrinya. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa setelah seorang balita tewas akibat dibanting berulang kali oleh ibu kandungnya sendiri. Korban yang baru berusia 1,5 tahun meninggal dunia di rumah sakit saat mendapatkan penanganan medis. Putri sematawayang pasangan YN dan MS ini menghembuskan nafas terakhir pada Senin sore kemarin. Di kalangan tetangga, pelaku dikenal memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang mengharuskan dirinya mengkonsumsi obat-obatan dan kerap mengurung diri di dalam kamar bersama putrinya. Terus tadi pagi saya habis ngobrol sama ibunya, sama ibu mertuanya. Jadi si ibunya almarhum itu memang selalu di kamar.
anaknya nangis selama 20 hari itu memang tersiksa dong hitungannya ya, anak segitu ya nangis saja di kamar kunci. Jadi ibu mertua itu nggak berani buka, hanya paling ya kasihan itu anakmu itu aja. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Selama ini pelaku tinggal bersama mertua, sementara sang suami sudah 1 bulan mendekam di tahanan karena tersandung permasalahan hukum di Polres Depok. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana suasana rumah duka saat ini pemirsa? Sudah ada rekan kami, Adi Mulya, yang akan mengabarkan secara langsung dari lokasi. Adi Mulya, seperti apa pantauan lokasi di sana? Apakah juga sudah ada informasi yang Anda dapatkan dari tetangga sekitar rumah? Baik, selamat siang Vena dan juga Putri Windasari. Memang betul, kali ini saya berada tepat di lokasi kejadian, di mana di teras inilah lokasi diduga terdapat penyiksaan oleh seorang ibu kandung kepada anak kandungnya sendiri, dibanting berulang kali hingga kemudian meninggal dunia. Diberitakan memang kejadian ini, Vena dan juga pemirsa, terjadi di hari Minggu kemarin di Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, dari ujung Jakarta Selatan inilah berita duka ini kemudian muncul di Minggu sore, dan otomatis si anak ini langsung dibawa ke sebuah rumah sakit di daerah Depok, Jawa Barat. Namun ternyata setelah mendapatkan perawatan intensif, sang anak tidak juga bertahan. Kami telah berbincang-bincang kepada tetangga sekitar di sini mengenai apa yang sebetulnya terjadi. Namun memang dari tetangga ini menyatakan karena pada saat kejadian ini terjadi sekitar sore hari menjelang malam, dan kondisi juga cukup sepi karena sesaat setelah turunnya hujan. Jadi tetangga belum mendengar lebih lanjut soal ini. Namun Vena dan juga pemirsa, kami telah tergabung dengan ketua RT yang ada di sini, dan kami akan coba tanya-tanya lebih lanjut apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana update dari kasus ini, karena memang untuk saat ini belum ada garis polisi pun terpasang di sini, dan suasana rumah duka masih dalam kondisi berduka atas kepergian sang anak. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sudarjat. Bapak Sudrajat. Pak Sudrajat, bisa diceritakan mungkin kronologinya yang sebenar-benarnya seperti apa kejadian yang kemarin? Sebenarnya untuk kejadian masalah kronologinya kami sendiri tidak terlalu mengetahui, karena kejadian ini terjadi begitu cepat, dan posisi saya sedang ada di musola atau di masjid. Itu pun kami diberitahukan oleh sekretaris kami, ya kami langsung bertemu dengan polisi, lalu kami berbincang-bincang di dalam mobil. Itu saja sebenarnya untuk kejadian yang sebenarnya atau kronologi yang sebenarnya kami tidak begitu mengetahui. Itu kalau untuk kondisi ibu, Pak, diberitakan kalau sang ibu ini tengah menghadapi kondisi depresi. Bisa diceritakan sebetulnya di sini beliau tinggal bersama siapakah dan bagaimana kegiatan sehari-harinya, Pak? Ya, kalau ibu korban ini, beliau tinggal di sini dengan neneknya. Ya kan, pas waktu itu beliau emang ada sedikit permasalahan. Ya, beliau di sini istilahnya ya neneknya di sini yang mengasuh dari putrinya sampai hal ini terjadi. Ya, sebenarnya saya sendiri ya tidak begitu mengetahui apa latar belakang sebelumnya, karena waktu beliau berumah tangga atau menikah, ya saya sendiri sebenarnya yang ikut menyaksikan, artinya menjadi saksi, itu saja. Dan untuk masalah pertanyaan atau depresi, ya kami sendiri kurang begitu paham, karena di dalam perjalanan kita menuju ke kepolisian sektor selatan itu ya Polres Metro, ya nggak banyak bicara sih. Ya itu saja yang dari saya yang saya tahu. Pak, kami tadi sempat berbincang dengan tetangga yang ada di sini. Tetangga-tetangga mengatakan beliau cukup tertutup dalam sehari-harinya. Sebetulnya apakah betul sang ibu ini cukup tertutup
bagaimana keseharian dengan tetangga-tetangga sekitar? Sebenarnya tidak juga, dia tertutup tidak juga, ya kan? Karena memang di sini lingkungannya pun nggak terlalu rame. Makanya beliau juga ya, kalau dibilang kurang interaksi sama masyarakat, saya tidak. Karena memang kondisi lingkungan juga yang artinya nggak terlalu itu. Adapun sih rame hanya orang jalan aja gitu, kendaraan gitu. Ya. Kalau sang anak kita ketahui telah meninggal dunia dan kami pun turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Pak. Nah, untuk kondisi ibunya yang kami pertanyakan, sekarang tengah berada di mana dan perawatan seperti apa? Karena kami dengar memang terdapat depresi. Nah, si ibu ini kondisinya sedang berada di mana untuk saat ini? Ya, untuk saat ini kami pun sebenarnya bukan tidak ingin mencari tahu ya. Cuman hanya kabar-kabar yang yang saya dengar, dan itu pun kami tidak berani aslinya mengeluarkan pembicaraan atau statement. Kami sangat-sangat selalu menjaga itu, karena kami juga melihatlah namanya kondisi neneknya ini kan depresi juga, kasihan beliau tuh. Ya kan, artinya gimana ya? Ya cuma bisa berdoa saja, semoga ya neneknya ataupun yang dapat musibah diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih. Karena kami juga berpikir kalau saya bicara sana sini takut, Pak. Ya kan, takut artinya jadi fitnah atau jadi apa. Di sini lebih baik saya bersikap diam, tapi bukan artinya diam gitu. Saya memperhatikan kalau memang bisa membantu secara moral atau secara finansial, saya pengen bantu, tapi apa saya gitu kan. Alhamdulillah ya pada saat ini kami punya kesibukan. Banyak warga-warga yang ingin menguruskan itu. Saya kemarin tadi juga saya ditelepon dalam keadaan di kelurahan, ya mudah-mudahan semua ini biar lancar, semua juga dapat informasi yang valid, tidak sembarangan orang bicara. Karena bicara hal ini kan sebenarnya kalau kita ungkap dibilang aib ya aib, dibilang ya tidak, biar inilah satu pelajaran buat kita, ya kan? Buat pelajaran bahwa kita bahwa semua kejadian itu tidak ada yang mustahil, tidak itu kan kita tidak terduga ya Pak ya. Tidak ada keinginan kita ini sampai terjadi hal-hal seperti ini. Dan kami sedikit Pak mohon maaf artinya kepada orang tua ayah daripada kurban, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kesehatan, mudah-mudahan cepat bisa selesai masalahnya. Itu saja sih dari saya. Untuk instansi yang terkait tolong dibantulah, karena ya kami sini ya selaku manusia juga punya perasaan, mudah-mudahan itu saja. Saya sebagai ketua RT ya bukan berdiam diri, tapi tetap saya akan memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga diberikan kesabaran sebesar mungkin. Baik Vena, Putri dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ketua RT di sini. Nah, untuk update-nya memang sekarang kondisinya sang anak sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Lalu sang suami juga masih berurusan untuk masalah lain di Kepolisian Depok, Jawa Barat. Untuk sementara rumah duka masih kondisinya tengah berduka cita, dan untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Adi Mulya mengabarkan langsung dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, usai jeda kita masih membahas mengenai balita yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah anak perempuan yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Suasana haru langsung terasa ketika sang ayah MS yang berstatus tahanan Polres Depok karena tersandung persoalan hukum tiba di area pemakaman dalam pengawalan petugas kepolisian. Seorang kerabat mengakui jika sang ibu kandung korban berinisial YN mengalami depresi berat dan memiliki riwayat mengonsumsi obat-obatan. Kondisi kejiwaan YN semakin memburuk dan terus mengurung diri bersama putrinya di dalam kamar sejak sang suami ditahan polisi. Sang ibu kini telah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan.
Ya, untuk mengetahui informasi terkini sudah tersambung secara virtual dengan Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Selamat siang, Bu Nurma. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Nurma, sejauh ini seperti apa hasil penyelidikan ataupun pemeriksaan terhadap pelaku? Ya, dari sejauh ini kita sudah melakukan pengamanan ya kemarin. Dari ibu korban atas nama TY 35 tahun, kemudian kita menggali untuk mencari keterangan-keterangan apa saja yang dilakukan, ya kapan, di mana. Namun demikian betul Mbak, jadi tersandung karena terlapor ada riwayat kejiwaan, itu Mbak. Oke, kalau berdasarkan penelusuran pihak kepolisian, Bu Nurma, ini penyebab kematian dari balita ini apakah memang karena dibanting oleh sang ibu atau sebetulnya ada penyebabnya ini terkena benda tumpul begitu? Kalau sejauh ini yang didalami memang dibanting, Mbak. Jadi memang terakhir dibanting di teras keramik, kan jadi terbentur di keramik teras kepalanya. Baik, Bu Nurma, tapi dari informasi atau pemeriksaan saksi-saksi lainnya, apakah sebelum pelaku melakukan aksinya tersebut sempat ada masalah, pemicu masalah mungkin? Sejauh ini memang permasalahan keluarga pasti ada ya, memang kita lihat, kemudian kita gali juga dari saksi-saksi yang ada, dari nenek korban, kemudian juga tante dan om korban. Memang suami atau bapak dari korban juga masih menjalani hukuman di Polres Depok, penjerat hukum. Iya, betul Mbak. Oke, jadi memang posisi dari suami ini tidak ada di rumah begitu karena saat ini sedang ditahan di Polres Depok. Kalau boleh tahu atas kasus apa, Bu Nurma? Ya, itu kalau memang kemarin kita sudah menanyakan, ya memang di situ dalam kasus penggelapan ya. Jadi memang mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Polres Depok, Mbak, kalau soal suami dari TY atau terlapor. Baik. Baik, kalau misalnya ternyata memang ada riwayat depresi atau gangguan kejiwaan, apakah kasus ini kemudian akan ditutup dan selanjutnya pelaku akan dibawa ke rumah sakit jiwa kah? Untuk sementara ini, setelah kita melakukan kemarin meminta keterangan tapi tidak bisa diminta dengan jelas karena memang kebanyakan diam. Oleh karena itu dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dari PPA membawa terlapor ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk memeriksakan kejiwaannya. Jadi untuk sementara ini diobservasi dulu. Posisi dari terlapor ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Itu. Baik, kami tunggu informasi terbaru mengenai hasil pemeriksaan kejiwaan dari pelaku ini. Terima kasih banyak Bu Nurma atas waktu di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bu Nurma. Pemirsa, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Salah satu klausul yang menuai sorotan di masyarakat adalah mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menaikkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Aturan tersebut menuai sorotan tajam di masyarakat lantaran ada satu pasal yang mengakomodasi penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Dalam pasal 103 ayat 4 PP nomor 28 tahun 2024 disebutkan, pelayanan kesehatan reproduksi yang dilakukan bagi usia sekolah dan remaja meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Penyediaan alat kontrasepsi dilakukan melalui sistem konseling oleh tenaga kesehatan dan konselor yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya.
Pemerintah pun diminta memberikan sosialisasi secara menyeluruh karena aturan tersebut dinilai rentan menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir. Hal ini penting untuk mencegah adanya salah persepsi di masyarakat, seperti adanya kesan seakan pemerintah melegalkan seks bebas pada anak usia sekolah dan remaja. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan menepis anggapan pemerintah akan membagikan alat kontrasepsi secara serampangan kepada pelajar dan juga remaja. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penyediaan alat kontrasepsi sebagaimana tertuang dalam PP nomor 28 tahun 2024 menyasar remaja yang menikah di usia dini. Sekarang kan ini masalah budaya kan di Indonesia kan nggak bisa bilang, Menkesnya bilang nggak boleh menikah. Gitu kan nggak bisa bilang, karena kan budaya di kita di Indonesia itu masih pelan-pelan kita edukasi, makanya para wartawan kami perlukan di sini. Yuk, kalau menikah jangan terlalu dini. Kemudian kedua, kalau hamil, kalau ingin ibunya kematiannya rendah, balita kematiannya rendah dan tidak stunting, kalau hamil usahakan di atas 20. Itu sebabnya kemudian kita berikan kontrasepsi. Kontrasepsi ini diarahkannya untuk remaja yang menikah dini. Itu mesti jelas tuh. Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini, kan kita nggak bisa larang. Nah, coba kita ajarin, kalau menikah dini, tundalah kehamilannya sampai nanti di usia 20. Karena ini penting untuk menurunkan kematian ibu, ini penting untuk menurunkan kematian balita, dan ini penting untuk menurunkan stunting. Nah, nanti implementasinya saya harus bekerja sama kepala daerah untuk memastikan jadi jangan salah sasaran. Ya, dan untuk membahas pemberlakuan PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang mengakomodasi penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan juga remaja, saat ini kami hadirkan di studio TCI Kuningan, Jakarta. Pemirsa, sudah ada Ustazah Yati Priyati dari Komisi Dakwah MUI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Masya Allah, mbak-mbak cantik. Siang hari masih fresh. Masya Allah, Ustazah juga cantik hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Bu Ustazah, ini kita mau mendengar begitu ya tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan PP nomor 28 tahun 2024 yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Seperti apa yang melihatnya? Ya, saya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh pimpinan kami ya, Ketua Komisi Dakwah Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Holil Nafis. Beliau juga sudah menyatakan ini di media sosial bahwa PP ini harus dicabut atau kita bersama-sama mari ayo mengkaji, duduk bareng gitu ya, karena ini bertentangan dengan nilai-nilai norma agama dan juga tentu bertentangan dengan Pancasila. Ketika kita sebagai warga negara Indonesia adalah warga negara yang beragama dan menjunjung tinggi nilai moral. Dan saat ini banyak lagi persoalan di antara anak-anak remaja kita yang belum bisa selesai kita tuntaskan. Iya, masih banyak. Kalau ini nanti mencuat ke dalam masyarakat, apalagi ada legalisasi dengan peraturan pemerintah, nah tentu ini akan menjadi masalah berat lagi buat kita. Memang betul ada yang disasar dan ada yang dituju. Tapi apakah kita sudah siap dengan segala konsekuensi dan resiko penyalahgunaan? Nah, ini makanya akan menjadi hal dan polemik bagi kita semua dan perlu kita tinjau kembali bersama-sama. Tapi kan tadi disampaikan juga ya Ustazah bahwa tujuan dari PP ini sendiri sebetulnya bukan untuk semua remaja ya, tapi untuk mungkin usia-usia muda yang melakukan pernikahan dini begitu ya, karena mengingat usia muda mungkin belum cukup matang begitu untuk melakukan reproduksi dan lain sebagainya. Kalau Ustazah melihatnya? Ya, kalau saya melihatnya kayak gini, kalau kita runut kembali, kenapa mereka menikah di usia dini? Itu kan ada banyak faktor ya. Kemudian ketika ada di beberapa daerah anak-anak muda, anak-anak remaja yang menikah di usia dini, nah mesti kita di situ melakukan edukasi, bimbingan tentang pesan-pesan moral agama dan juga bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua. Satu hal yang sudah dilakukan oleh kantor urusan agama kan ada bimbingan di sana yang namanya Suscatin, kursus calon pengantin, bahwa di sana di samping bimbingan kedewasaan tentang bagaimana tanggung jawab suami istri, di sana juga tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi dan kesiapan
bagaimana seorang ibu menghadapi kehamilan. Karena itu harus sejalan kita semua di dalam mengakomodir kondisi masyarakat ini. Jadi manakala ada satu sasaran, apakah kita udah siap dengan efeknya? Mohon maaf, tidak ada PP-nya saja, saya sampai terkejut itu ketika melihat barang-barang yang aneh itu ya buat remaja itu tuh bukan barang yang asing lagi sekarang. Oke, tadi saya mau kembali ke pernyataan dari Bu Ustazah yang mengatakan bahwa harusnya kita duduk bareng begitu membahas ini bersama-sama. Memang tidak duduk bareng sebelumnya, tidak diajak untuk kemudian menghasilkan sebuah peraturan yang akan diterapkan untuk masyarakat di luar sana. Iya, harusnya seperti itu ya, karena ketika pimpinan kami membuat statement seperti itu ya, artinya kalau beliau ada bersama di situ, kenapa beliau mengeluarkan statement seperti itu? Karena kalau saya kan masih anggota, tentunya kan di sana kan ada pimpinan-pimpinan kami yang sejatinya memang negara Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam, dan mohon maaf tidak ada satu agama pun yang melegalkan seks bebas kan. Ini dikhawatirkan ya makin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kalangan remaja kita. Baik, berarti artinya malah justru dikhawatirkan nih pergaulan bebas ini semakin luas ya Ustazah? Iya. Karena kalau kita melihat kondisi saat ini dengan media sosial yang semakin luar biasa ya, dengan pergaulan anak-anak sekarang, dan kemudian juga kita melihat data dari waktu ke waktu betapa mereka udah nggak asing lagi dan udah nggak tabu lagi kan seks bagi mereka. Karena itu kita perlu khawatir juga kan. Ada satu kaidah dalam fikih yang perlu kita sasar di sini. Kaidah itu berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kemudaratan yang lebih besar itu wajib dilakukan. Kalau kita mengambil manfaatnya lebih sedikit, lebih baik kita tarik karena untuk menarik madarat yang lebih besar. Jadi inilah yang kita khawatirkan. Ya, dan ini perlu menjadi satu pegangan buat kita semua. Dan bukanlah misalnya ketika sudah ada peraturan tentang alat kontrasepsi ini masalah selesai, bukan ya, karena tentu ada hal-hal di luar pengawasan kita. Nah, kalau kita kembali lagi kepada ajaran agama, prinsip bahwa pendidikan seks itu mulai diajarkan oleh anak ketika mereka usia mumayyiz ya, ketika mereka usia tamyiz, artinya mereka sudah dikenalkan akan hal-hal yang udah mengandung unsur halal haram. Nah, dari sudut memandang dari sudut pergaulan. Kalau ini kita terus pelajaran agama ini masuk di sekolah juga dalam materi-materi pelajaran yang lain, ya kita berusaha melalui edukasi, bukan dengan melegalkan kontrasepsi. Jadi bisa dikatakan bahwa ada kekhawatiran penyalahgunaan yang mungkin bisa menjadi bumerang begitu itu dengan adanya diterapkan aturan ini. Iya. Tapi kalau dari MUI sendiri melihat nampaknya pemerintah ada urgensi tersendiri untuk menerapkan aturan ini. Melihatnya karena apa sih sebetulnya? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan ya. Karena mungkin di sana juga ada kekhawatiran dari Kementerian Kesehatan ya kan, tentang bagaimana belum siapnya anak-anak ini di dalam reproduksi ya. Akan tetapi ketika kita misalnya bekerja sama ya bersama setiap unsur, kan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah juga, orang tua, guru di sekolah ya, semua unsur elemen masyarakat bersama-sama kita memberikan edukasi kepada para remaja. Insya Allah kita bahu membahu ya untuk mengurangi dan berusaha. Saya paham kenapa ini ditetapkan, mesti ada urgensi kan dari data, dari perkembangan, karena kami tidak berada di sana. Akan tetapi kekhawatiran kami juga beralasan, dan kekhawatiran kami juga punya alasan yang kuat untuk itu. Dan sejak Al-Quran turun itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra sudah mengecam kita, wala taqrabuz zina. Dan sekarang perkara ini bukan barang yang tabu. Dan coba lihatlah data berapa di antara para remaja itu yang udah terbiasa dengan seks itu, padahal mereka adalah pelajar. Nah, ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai seluruh komponen masyarakat. Dan ketika nanti PP itu sudah ditetapkan, ya apa kita bisa menanggung resiko, terutama lagi yang lebih berat, bagaimana generasi kita ke depannya ini. Baik, kalau kita lihat lagi ini kan tujuannya untuk siswa-siswa atau remaja-remaja yang sudah melakukan usia dini ya. Usia dini ini kan sebetulnya kenapa diberikan alat kontrasepsi, kan alasannya juga karena organ reproduksinya belum cukup siap untuk mengandung gitu dan lain sebagainya. Artinya pernikahan dininya pun sebetulnya juga perlu diperketat begitu ya aturannya untuk anak-anak usia muda yang sudah melakukan pernikahan. Ustazah sendiri melihatnya? Ya, saya melihatnya di dalam Islam kan tidak ada apa yang dikatakan pernikahan usia dini. Usia dalam Islam itu adalah usia balik, yaitu adalah usia
14 dan 16 tahun. Pada saat itu artinya reproduksi sudah siap, menerima ya satu kondisi baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi bukan berarti otomatis setelah mereka menikah orang tua dan seluruh elemen masyarakat itu berhenti membimbing gitu kan. Nah, artinya ketika memang ini dijadikan sebagai solusi untuk mereka yang memiliki usia muda untuk menikah, bukankah di sana ada peran orang tua? Bukankah di sana, mohon maaf, perkara reproduksi itu kan akan sangat privasi sekali ya Mbak ya, sangat privasi sekali. Juga bukan hanya generasi yang masih muda kan, bahkan mungkin seusia mereka-mereka yang sebetulnya udah layak reproduksi dengan alasan karir, dengan alasan belum kesiapan ekonomi, toh mereka masih bisa mengatur kelahiran mereka misalnya. Itu mereka konsultasi dengan dokter terkait, nah atau mungkin dengan orang-orang yang mereka bisa percaya. Solusi ini masih dibilang aman Mbak, masih bilang aman. Sehingga ketika kita menanya kenapa belum punya anak, ya kami memang sengaja itu, kami memang mempersiapkannya. Itu kan lebih baik daripada ketika nanti anak-anak kita lihat, oh ada legalisasi peraturan pemerintah nih tentang alat kontrasepsi. Allah subhanahu. Alih-alih menghindari zina, tapi justru malah tidak mempersiapkan masa depan anak dan cucu mungkin begitu ya. Allah, kita justru khawatir nanti ya. Anak-anak remaja itu usia itu kan usia lebih dominan kepada ya mana ya, mereka belum bisa mengontrol ya. Walau kita sudah sampaikan jauh-jauh, agama sudah memberikan solusi, kalau tak sanggup menikah puasa, atau tak sanggup puasa tundukkan pandangan. Itu hanya sesaat, nanti ketika mereka sudah matang pemikirannya, bahkan mungkin mereka bisa mentertawakan perilaku mereka di saat itu. Oke, baik Bu Ustazah, ini kan berarti ada masalah begitu sehingga pemerintah pada akhirnya mengeluarkan peraturan ataupun aturan semacam ini begitu. Tapi dari MUI ini rekomendasi atau jalan tengah apa yang diberikan untuk mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah? Ya, ke depan kita akan terus berbicara dan ke depannya baik intern antar kita, pimpinan dan teman-teman semua. Tentu karena tugas kita adalah sodikul hukumah ya, pendamping pemerintah ya. Kita akan memberikan aspirasi, pemikiran ya. Bahkan terus kita semua ini secara personal tentu menjadi penggiat, motivasi, penggiat ya. Karena para dai, terutama kami di Komisi Dakwah itu ya adalah orang yang mengajak, orang yang menginfokan. Kalau di MUI bagian fatwa menetapkan status hukum, lah komisi dakwahnya mensosialisasikan fatwa dari MUI itu ya, termasuk semua ketetapan-ketetapan pemerintah. Ya kita tinjau secara sudut agama. Nah, karena masyarakat itu bersandar kepada satu kenyamanan, ketentraman, di sisi lain pertanggungjawaban akhir itu pada Tuhan. Betul. Dan mungkin lain kali dilibatkan begitu ya. Insya Allah, harapan kita mudah-mudahan menjadi aspirasi siang ini dan TV One-nya, libatkan kami gitu dan para guru-guru kami di sana yang luar biasa, pakar-pakar hukum. Ya, karena memang ini arah persepsinya lebih ke arah negatif begitu negatif, ya. ini yang jadi kita diharapkan juga pemerintah bisa mengkaji lagi ya. Dan ini bukan satu hal yang mengada-ada ya Mbak Putri, bukan, karena faktanya memang tidak ada legalisasi saja. Baik, terima kasih banyak Ustazah Hayati sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih akan menghadirkan informasi. Salah satunya pemirsa, ada seorang pelajar di Kecamatan Patrang, Jember harus berlari sejauh 5 km setiap harinya untuk bersekolah. Selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Viral di media sosial, 2 anak yang duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 139 Larea bertaruh nyawa gunakan sampan kecil melewati derasnya arus sungai demi menuju sekolahnya di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Inilah video yang viral di media sosial. Video ini memperlihatkan 2 anak yang duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 139 Larea bertaruh nyawa gunakan sampan kecil melewati derasnya arus sungai demi menuju sekolahnya di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Beginilah kondisi Kampung Borong Kalukue, Desa Masangkai, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tempat Muhammad Amar dan Muhammad Fikri tinggal, 2 anak SD Negeri 139 Larea tersebut. 2 siswa SD ini tengah bersiap berangkat ke sekolah sembari diantar orang tuanya dan dipantau petugas TNI Angkatan Laut dan petugas Polariut Polres Sinjai saat menuju ke sekolah. Tanpa menggunakan alat keselamatan diri dan hanya menggunakan sampan kecil yang menjadi sarana utama, kedua anak SD ini menuju sekolahnya. Sekolah kedua bocah ini berada di seberang sungai. Tanpa rasa takut sedikit pun, Muhammad Amar dan Muhammad Fikri Alfarizi setiap hari sekolah untuk menuntut ilmu.
Jam berapa biasa ke sekolah deh? Jam 6. Ini pakai sampan ya untuk ke sekolah? Iya. Tiap hari tuh? Setiap hari. Tiap hari. Kelas berapa? Kelas 2. Kalau hujan bagaimana? Nggak takut ya? Meski kedua anak SD ini mengaku berani, tetap saja Pak Idah, ibunda Muhammad Amar, mengaku sedikit khawatir akan keselamatan anaknya. Namun ia hanya bisa pasrah karena sekolah terdekat buat anaknya memang hanya ada di seberang sungai. Nggak khawatir Bu anaknya nyebrang Bu pakai sampan kecil Bu? Khawatir Pak. Hampir Bu tiap hari. Apa ada kakaknya memang sekolahnya seperti itu sebelumnya? Semua Pak di sini. Oh begitu semua. Enggak ada Bu sekolah di dekat sini Bu? Jauh Pak di Lagopong. Di tengah maraknya pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh pemerintah, sungguh ironis jika ada anak-anak yang harus melalui derasnya arus sungai dengan perahu kecil hanya demi menempuh pendidikan dasar untuk mereka. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One mengabarkan. Tak ada alat transportasi, seorang pelajar di Kecamatan Patrang, Jember harus berlari sejauh 5 km setiap harinya untuk bersekolah. Matahari mulai terbit, masih sangat pagi. Muhammad Alif Fatur Rahman memulai aktivitasnya dari rumahnya di lingkungan Cupu, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember untuk bersekolah. Setelah menyiapkan alat tulis, pelajar kelas 11 langsung berpamitan dan segera berangkat ke sekolahnya di SMU Kartika Jember. Alih-alih diantar oleh orang tua ataupun kerabat, Alif berangkat ke sekolah hanya dengan berlari. Hanya mengenakan atasan kaos dan celana pendek, ia harus berlari hingga 5 km menuju titik penjemputan angkutan yang disiapkan sekolah secara gratis. Setibanya di sekolah, pelajar berusia 17 tahun ini pun langsung mandi dan berganti seragam, lalu mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Berlari menuju sekolah ternyata sudah dilakukan Alif sejak SMP. Selain karena yatim piatu dan tak ada yang mengantarnya ke sekolah, angkutan umum juga tidak menjangkau akses antara sekolah dan rumahnya yang tergolong terpencil. Alif sebenarnya punya sepeda angin hasil pemberian sekolah, namun sudah rusak sehingga ia memilih kembali berlari menuju sekolahnya setiap hari. Saya berangkat dari rumah jam 5.10 ke Patrang nunggu jemputan karena sepeda rusak. Sejak kapan? Kelas 1 SMA. Nggak capek ini deh? Enggak Pak, udah terbiasa. Berarti belum nggak mandi dong berangkatnya? Ya, nyampe sekolah mandi Pak. Sejak yatim piatu, Alif hanya diasuh oleh neneknya yang bekerja serabutan. Kebetulan siswa kami yang bernama Muhammad Alif memang dari SMP dia sudah yatim piatu. Sekolahnya di MTS Asupria, ada di Baratan. Pada saat itu dia lulus, kemudian keinginannya adalah untuk bekerja, tidak lagi untuk bersekolah. Karena memang dari keluarga tidak mampu. Setelah itu saya berikan motivasi untuk mau sekolah sehingga bisa nantinya bisa bekerja yang lebih layak lagi. Dia untuk menuju ke titik penjemputan di daerah Patrang dia harus berlari kurang lebih 5 kilo setiap hari. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, Alif seakan tidak pernah patah semangat untuk terus bersekolah demi mengejar cita-citanya menjadi seorang anggota TNI. Ya pemirsa, kita sudah bersama dengan Muhammad Alif Fatur Rahman yang setiap harinya harus berlari 5 km untuk bersekolah. Selamat siang Alif. Iya. Selamat siang. Baik, Alif.
Baik, Alif, kita patut mengapresiasi ya semangatnya Alif tetap mau bersekolah meskipun jarak sekolah tidak dekat dari rumah dan bahkan harus berlari. Tapi sebenarnya Alif, apakah tidak ada transportasi di sana atau seperti apa kondisinya? Mana ya? Kendaraan juga ada. Kendaraan umum ya tidak ada, Bu. Oke. Alif, kalau boleh tahu, sejak kapan harus berlari sejauh 5 km? Apakah sejak mulai SMA? Sejak mulai SMA kelas 1. SMA kelas 1. Kalau kayak gitu Alif berapa jam tuh? Berapa lama waktunya berlari 5 km itu? Sekitaran 20 menitan. Oke, setiap hari harus lari sejauh 5 km. Pernah nggak sih ngerasa capek ataupun males gitu untuk lari ke sekolah? Tidak, Bu, karena udah terbiasa, Bu. Sudah terbiasa. Itu nggak pakai istirahat Alif? Lari full sampai 5 km? Ya, kalau capek ya istirahat, jalan, nggak duduk jalan, Bu, istilahnya. Alif tapi suka lari atau terpaksa nih untuk sampai ke sekolah lari sejauh 5 km? Ya, terpaksa saya berlari karena kendaraan saya rusak, Bu. Oh, sebelumnya ada kendaraan. Alif sempat naik apa? Naik sepeda atau motor? Naik kol, Bu. Kalau di sekolah, apa sih yang paling Alif sukai begitu? Belajar apa? Ya, suka semua ya, Bu. Baik. Alif, kan lari 5 kilo pasti kita keringetan ya. Ini udah kayak maraton ya, Vena ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya seperti itu kondisinya, apakah nanti Alif mandi lagi di sekolah berarti ya setiap hari ya? Iya, Bu, kalau udah nyampe sekolah itu mandi. Oke. Kita tidak bisa membayangkan karena kan lari 5 km tuh lumayan melelahkan begitu. Alif sehari-hari mengikuti pelajarannya bagaimana? Ya, ngantuk, Bu. Ngantuk sebenarnya ya Alif, ya lelah ya? Iya, Bu. Tapi Alif malu nggak? Mungkin teman-teman yang lain mungkin menggunakan transportasi kendaraan bermotor mungkin. Nah, Alif sendiri malu nggak berlari dari rumah setiap hari seperti itu? Nggak malu, Bu. Udah terbiasa, Bu, mulai sejak dulu dah, Bu. Oke, baik, di sebelah Alif nih nampaknya juga ada kepala sekolah ya. Dari sekolahnya Alif ada Pak Iwan. Selamat siang, Pak. Ini kalau boleh tahu Alif di sekolah setelah sampai di sekolah mengikuti pelajaran seperti apa, Pak? Katanya sempat ngantuk gitu setelah lari 5 km. Iya, betul, Bu. Memang karena jauhnya, jaraknya karena cukup jauh 5 km itu ke tempat titik penjemputan, Bu, bukan ke sekolah. Kalau ke sekolah lagi kurang lebih 4,5 kilo. Jadi habis lari, Alif naik mobil jemputan dari sekolah. Sampai sekolah, mandi, memang sering mengantuk, tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk belajar. Ya, ini semangat Alif ini perlu kita acungi jempol ya Pak ya. Ini tidak absen loh untuk sekolah walaupun jaraknya cukup jauh. Mungkin dari pihak sekolah ada memberikan bantuan apa Pak buat Alif? Jadi pertama Alif memang awalnya tidak mau bersekolah itu, Bu. Karena memang dari tidak mampu ketika lulus SMP maunya bekerja menjadi kuli waktu itu. Jadi sekolah memberikan motivasi untuk mau sekolah karena di sekolah kami gratis dari kelas 1 sampai kelas 3, seragam kita kasih, termasuk sepeda yang digunakan pertama itu adalah pemberian dari sekolah, Bu. Oke, tapi sejauh ini kalau pelajaran yang paling diminati oleh Alif ini apa? Kira-kira ada potensi di mana nih Alif? Kalau Alif ini sukanya ke eskul, Bu. Dia ikut eskul drum band dan juga hadra.
Jadi yang memang langsung ada prakteknya seperti itu kalau Alif. Baik, saya mau kembali ke Alif. Alif, cita-citanya ini kan sudah bersemangat nih sekolah. Cita-cita Alif pengen jadi apa nanti? TNI, Bu. Pengen jadi TNI. Mungkin ini sambil melatih fisik Alif juga ya, lari betul 25 sekali. kilometer. Semoga cita-citanya bisa diwujudkan, sukses selalu, sehat selalu, dan tetap semangat untuk mengejar cita-citanya. Terima kasih Alif dan juga Pak Iwan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, kami masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan diduga menganiaya bayi berusia 7 bulan. Pelaku mengaku gemas dengan bayi dari kekasihnya tersebut. Aksi pelaku viral di media sosial sehingga mendapat banyak kecaman. Apa yang ada di benak Adrian Syamsul, pria berusia 34 tahun ini? Awalnya ia hanya tampak menimang-nimang bayi berusia 7 bulan tersebut. Namun tak lama kemudian, ia tampak melempar ke atas hingga bayi tersebut ketakutan dan menangis. Dalam video lainnya, tampak pelaku menyentil telinga korban dan mengganggu saat korban tengah tidur. Ulah pelaku ini kemudian diketahui kekasihnya yang juga ibu dari bayi tersebut saat menemukan video pelaku melakukan penyiksaan terhadap anaknya. Pelaku pun langsung diamankan dan diperiksa unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Makassar. Pelaku mengaku melakukan aksinya bukan untuk menganiaya, melainkan hanya gemas terhadap korban. Berapa lokasi aksi Pak kita lakukan sama ini bayi? Satu di rumah Pak, di rumah satu kali saya gendong begini, di kos satu kali, di mobil sentil satu kali. Pada saudara, Selain melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, polisi juga memeriksa adanya kemungkinan TKP lain tempat pelaku melakukan aksi bejatnya. Dan ini ibu korban ini mendapati video tersebut dari HP pelaku sendiri yang diduga dilakukan pada tanggal 24 Juni. Ya, memang ada persesuaian dari ibunya korban juga bahwa setelah tanggal tersebut kerap korban sering nangis dan juga beberapa hari panas. Ya, panas karena mungkin karena bayi itu kalau sakit pasti panas. Ya. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Memiliki hubungan keluarga dengan saudari Aprilia Triwulandari. Karena memang itu anak bisa. Ya, dan untuk mengetahui kondisi dan juga kronologis bayi yang diduga dianiaya oleh pelaku, sudah bergabung bersama kami ada Ibu Ate, ibu bayi 7 bulan tersebut. Selamat siang, Ibu Ate. Ya, selamat siang. Oke, Ibu Ate, tentu kami turut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh bayi dari Bu Ate. Tapi kalau Bu Ate bisa cerita kepada pemirsa TV One, ini sebetulnya kronologis kejadiannya seperti apa, Ibu? Ya, kronologisnya tuh pas ini saya periksa HP-nya, baru lihat galeri HP-nya. Oh, jadi menemukan video itu ketika membuka HP pelaku begitu ya. Tapi Ibu Ate, kondisi bayi Ibu saat ini bagaimana setelah kemudian diguncang cukup hebat, yaitu untuk anak usia 7 bulan itu sangat kencang sekali. Iya Bu, kalau kondisi bayi saya sekarang berat badannya mulai menurun, terus sudah nggak mau pergi ke orang-orang karena trauma yang ini. Ada mungkin nggak diagnosa dari pihak rumah sakit ataupun dokter begitu mengenai kondisi terbaru dari anak Ibu? Kalau pemeriksaan lebih lanjut belum ada Bu, cuman hasil visum itu sudah menyatakan bahwasanya lukanya itu sudah tahap penyembuhan, Ibu. Oh, ini luka ini ada luka penganiayaan gitu atau bagaimana Bu Ate? Selain mungkin diangkat-angkat begitu ya? Ada yang di bagian telinganya. Itu karena apa? Itu kan ada memar di bagian telinganya waktu itu, dan memar itu sudah ada ini di tahap penyembuhan. Oke,
Ibu Ate juga sempat mengetahui nggak Bu alasan kemudian pelaku melakukan hal seperti itu kepada anak Ibu? Setahu saya itu dia cuma bilang ke polisi bahwasanya dia gemas. Gemas. Bu Ate, saya mau konfirmasi lagi. Tadi yang untuk luka lebam di bagian telinga itu akibat pukulan kah atau karena memang pada saat mengayun-ayunkan tadi, jadi tangannya mungkin terlalu keras menekan bagian tersebut? Kalau bekas memar yang ada di telinganya itu akibat disentil sama dia waktu di mobil itu, Bu. Ada penganiayaan juga. Oke, tapi sebelum Ibu melihat video, Ibu juga pernah curiga nggak sih dengan kondisi anak Ibu kalau terjadi sesuatu begitu? Ya, makanya dari itu sempat curiga juga karena anak saya kan tadinya lengket ke pelaku. Nah, beberapa bulan kebelakangan ini tuh anak saya sudah nggak mau digendong sama dia, makanya sempat curiga pas dapat HP-nya ketinggalan, makanya saya langsung cek galeri dan shock lihat kejadian ini. Oke, Bu Ate, selain video ini, ada menemukan nggak mungkin pelaku sudah melakukan berulang kali sebelumnya, ada rekaman video lain? Yang saya lihat itu di HP-nya ada beberapa video, cuman yang durasi panjangnya cuman yang 2 ini. Selebihnya itu ada diambungkan ke atas. Iya. Oke, Ibu, pelaku kan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Langkah hukum apa yang akan dilakukan ke depannya oleh Ibu dan juga keluarga? Kalau menurut saya sih disesuaikan sama hukum yang berlaku aja. Oke, baik. Bu Ate, kita doakan ya semoga bayi Ibu segera kembali normal ya kesehatannya, tidak ada dampak ataupun efek samping setelah kemudian pelaku mengayun-ayunkannya dengan cukup kencang. Terima kasih, sehat selalu Ibu Ate dan juga bayinya. Selamat siang. Ya, pemirsa, polisi menangkap CS yang menganiaya Asliani Siregar, seorang pelatih renang di Asahan, Sumatera Selatan. Selengkapnya sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Kepolisian Resort Asahan, Sumatera Utara berhasil menangkap JS yang menganiaya Asliani, seorang perenang, pelatih renang di Kisaran, Sumatera Utara. JS, seorang pelatih renang yang videonya viral karena menendang Asliani Siregar hingga mengalami memar di bagian vital perempuannya, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Menurut polisi, pelaku menyerahkan diri setelah mengetahui video dirinya viral di media sosial. CS di hadapan polisi meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan kepada korban yang sesama pelatih renang. Saya mengetahui Ibu Aslani membuat peraturan 2 gaya 500, sementara saya 1 gaya 500 sampai anak-anak bisa berenang minimal setengah kilo. Mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawali adalah miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak di korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui kondisi korban saat ini sudah tersambung dengan Asliani Siregar, guru renang yang mendapatkan penganiayaan di kolam renang. Selamat siang, Bu Asliani. Selamat siang, Bu. Baik, Bu Asliani, saat ini bagaimana kondisinya, Ibu? Saat ini keadaan saya masih dalam perawatan, Bu, di klinik Asmidar. Oke. Dan apa diagnosa yang dikatakan oleh pihak rumah sakit ataupun klinik? Apa, Bu? Apa diagnosanya, Bu? Ada luka di bagian mana saja? Untuk diagnosanya ada lebam dan memar di daerah kewanitaan saya, alat vital saya, Bu. Kemudian adanya pembekuan darah searah jarum jam. Ini kan sudah berhari-hari ya, Bu, tapi masih dirawat separah itukah, Bu Asliani, lukanya? Iya, Bu.
masih ada sedikit nyeri kalau mau ke kamar mandi aja terus, Bu. Jadi seperti itu. Kalau masa infusnya sudah dibuka, cuman sekarang tinggal penyembuhan ini aja, Bu. Observasi mental begitu saya, ya, Bu. Oke. Oke. Bu Asliani, kalau boleh cerita pada saat kejadian, ini apa yang sebetulnya terjadi? Adakah cekcok antara Bu Asliani dengan pelaku sehingga pada akhirnya pelaku melakukan aksinya kepada Bu Asliani? Ya, sebetulnya ada di awal cekcok mulut kan, Bu. Kemudian karena dia nggak terima saya berkata seperti itu, makanya dia langsung main fisik sama saya. Tapi hubungan ibu dengan pelaku ini sebenarnya temankah atau mungkin sering cekcok nggak sebelumnya, Bu? Kalau 1 tahun sebelum itu sudah pernah cekcok, tapi mulut saja, Bu, tidak sampai main fisik. 2 tahun terakhir ini baru terjadi kembali lagi seperti itu, Bu. Oke, informasinya pelaku melakukan aksinya ini motifnya karena soal tarif latihan renang ya, Bu ya. Sebetulnya ceritanya seperti apa, Bu? Nah, kalau itu sudah saya dengar, Bu. Akan tetapi kalau masalah tarif harga, saya memang tetap 1 gaya 500.000. Itu saya sampaikan kepada orang tua. Tapi melihat motorik anak ini kan berbeda-beda motoriknya, ada yang cepat dan ada yang lambat. Kalau anaknya cepat, 2 kali pertemuan saja sudah bisa gaya dadas, misalnya seperti itu kan, Bu. Saya ajari aja gaya kedua. Jadi saya nggak pelit ilmu, saya ajari aja. Selanjutnya terserah mereka mau lanjut gaya atau tidak. Jadi seperti itu, Bu. Tapi korban pelakunya ini persepsinya beda. Jadi menganggap begitu ya, Bu ya, kalau apa yang dia berpikiran tarif yang bahwasannya saya menurunkan harga. Jadi seperti itu, Bu. Oh, jadi persaingan harga begitu ya, karena mungkin harga di pelaku lebih mahal begitu ya, dan akhirnya murid-murid banyak yang ke Bu Asliani, padahal belum tentu juga karena harga ya, bisa jadi karena Bu Asliani juga mengajarnya lebih baik begitu ya, Bu? Iya, Bu, padahal sama-samanya, sama 1 gaya itu 500.000. Oke, pada saat kejadian, Bu, ini juga adakah tindakan yang dilakukan lainnya selain menendang begitu sebelum pada akhirnya menendang Bu Afniani sampai terjatuh? Sebelum terjadinya menendang itu, Bu, dia dorong saya dengan keras, makanya saya balas kembali dengan mengatakan biasa aja lah, nggak usah dorong-dorong, saya bilang. Kemudian di situ dia sudah emosi, masuklah tendangan, dan tendangannya itu ke arah paha yang pertama, kedua juga arah ke paha, ketiga, dan yang keempat yang terakhir itulah, Bu, memang tendangannya itu ke arah vital saya, dan itu saya sudah tidak sadarkan diri lagi dan nyemplung ke dalam kolam. Kalau kita lihat videonya memang bingung juga ya, maksudnya memang target tendangan dari pelaku ini memang ke arah situ begitu ya. Nah, ini kan pelaku sudah menyerahkan diri, Bu Asliani. Kemudian dari Bu Asliani sendiri apakah akan menuntut begitu, akan melaporkan kasus ini? Langkah hukum selanjutnya bagaimana? Saya sudah mengapakan kuasa hukum, Bu. Pengacara saya dengan Bapak Solahuddin Marpaung sudah diserahkan ke pengacara, Bu. Oke, jadi semua menyerahkan proses hukum kepada pihak kuasa hukum. Artinya akan melanjutkan proses hukum terhadap pelaku ini, Bu Asliani? Iya, Bu. Tetap saya lanjutkan. Baik. Terima kasih banyak Bu Asliani. Semoga cepat pulih ya Bu Asliani. Tidak ada tidak ada bekas lah sama sekali atau dampak dari kejadian kemarin. Biasa. Baik, terima kasih. Sehat selalu Bu Asliani Siregar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali saat lagi untuk Anda.
Pemirsa, terduga pemeran video syur yang diduga mirip anak artis David Naif usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ya, tak banyak bicara, dirinya dan sang ayah David Naif hanya bungkam saat ditanya awak media. Didampingi sang ayah David Naif, terduga pemeran video syur yang sebelumnya viral di media sosial keluar dari ruangan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa sore. Terlihat anak David Naif berinisial AD mengenakan baju berwarna hijau dengan topi berwarna putih dan juga mengenakan masker berwarna hitam. Tak banyak bicara, artis David Naif dan juga anaknya hanya bungkam saat ditanya awak media perihal pemeriksaan hari ini. Keduanya langsung meninggalkan Mapolda Metro Jaya mengendarai kendaraan roda 4. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan anak artis David Naif berinisial AD dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pukul 13 waktu Indonesia Barat di gedung Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik menggali keterangan apakah benar bahwa dirinya lah yang menjadi pemeran video syur tersebut dan bagaimana proses pembuatan video tersebut hingga viral di media sosial. AD inisialnya, ya, itu akan dilakukan pemeriksaan terkait apakah saksi ini adalah orang yang ada di video tersebut. Kemudian jika benar, maka dibuatnya kapan, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana video ini bisa tersebar dan lain sebagainya. Ini penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman dan pemenuhan fakta-fakta ya, terkait dugaan penyebaran video yang mengandung unsur pornografi. Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video porno mirip anak artis David Naif. Setelah ramai menjadi perbincangan warganet, seseorang berinisial F pun melaporkan hal tersebut ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Syahrini dan Reno Barak. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama pada 1 Agustus 2024, tepat di hari ulang tahun Syahrini. Ya, pasangan yang menikah tahun 2019 ini membagikan momen bahagia tersebut di laman Instagram pribadinya. Syahrini dan Reno Barak sedang berbahagia. Momen Syahrini melahirkan baru-baru ini terungkap melalui laman Instagram Princess Syahrini. Buah hati yang mereka nantikan hadir melengkapi kebahagiaan pasangan yang menikah tahun 2019 ini. Alhamdulillah, welcome to the world our precious Princess R, tulis Syahrini. Ya, putri pertamanya itu lahir bersamaan dengan hari ulang tahun Syahrini ke-44 tahun pada 1 Agustus 2024 di Singapura. Sebuah pesta kecil digelar sebelum Syahrini melangkah ke ruang persalinan. Ada tumpeng yang dibagikan pada orang-orang tersayang. Syahrini terlihat begitu sehat dan siap menyandang status baru sebagai seorang ibu. Proses operasi berjalan lancar. Tampak Reno Barak setia mendampingi Syahrini hingga akhirnya Princess R lahir dan tangisnya menggema. Wajah bayi mereka hingga kini masih disembunyikan. Hanya dengan inisial R saja, Syahrini dan Reno Barak memanggil putri kecil mereka. Setelah lahir ke dunia, sang ayah, Reno Barak, segera mengumandangkan azan di telinga Princess R. Sejak awal menikah, Syahrini fokus untuk hamil sampai ia memilih vakum dari dunia hiburan. Di usia kehamilan 39 minggu, Syahrini mendapat kejutan acara baby shower dari sahabat-sahabat dekatnya yang datang ke Singapura. Rona bahagia Syahrini begitu terpancar di tengah-tengah sahabatnya. Ia bisa melepas rindu setelah hampir setahun tidak bertemu.
Ya Putri dan juga pemirsa, biasanya kalau main media sosial kayak TikTok dan juga Instagram ini pasti melihat tren terbaru ini. Jadi kalimat "gak bisa Yura" menjadi viral di media sosial. Ya, ini jadi FYP ya Vena, dan unggahan Yura Yunita di media sosial pun menjadi ajang curhatan para netizen. Penyanyi dan pencipta lagu Yura Yunita membuat geger dunia maya. Pasalnya, kalimat "gak bisa Yura" menjadi tren di media sosial, khususnya TikTok. Akun media sosial Yura pun menjadi ajang tempat curhat para netizen plus 62. Tren "gak bisa Yura" dibuat dengan menggunakan penggalan lagu Risalah Hati milik Dewa 19 yang dinyanyikan kembali oleh Yura Yunita berkolaborasi dengan Dewa 19. Tren ini memakai bagian refrein lagu Risalah Hati terkait usaha seseorang mendapatkan hati lawan jenisnya dengan berbagai cara. Berbagai komentar yang mengarah pada curahan hati para netizen pun membanjiri akun TikTok milik Yura. Kebanyakan tentang kondisi percintaan masing-masing. Tak hanya netizen, sejumlah selebgram hingga tokoh negara pun ikut mengunggah konten "gak bisa Yura" dalam versinya masing-masing. Seperti selebgram bernama Agung. Dalam akun Instagramnya @karmaloji, Agung membuat parodi dengan tren "gak bisa Yura" yang membuat banyak netizen. Ekonomi kreatif Sandiaga Uno juga mengunggah konten "gak bisa Yura" versi keluarga bahagia. Yura yang mengetahui tren tersebut viral di media sosial mengunggah tanggapannya di akun media sosialnya. Yura berterima kasih karena netizen sudah mau berbagi keluh kesah dengan menggunakan lantunan suaranya. Nama Yura Yunita menjadi viral setelah netizen ramai-ramai menggunakan lagu Risalah Hati yang dinyanyikannya dengan Dewa 19. Ya, penyanyi lagu Dunia Tipu-Tipu tersebut ternyata punya rutinitas unik sebelum naik ke atas panggung untuk bernyanyi. Rutinitas tersebut, pemirsa, ternyata bisa membuat suaranya semakin merdu. Dan apa saja rutinitasnya kami hadirkan untuk Anda. Yunita Rahman alias Yura Yunita merupakan seorang musisi sekaligus penyanyi papan atas yang terkenal dengan berbagai lagu viral yang diciptakannya. Bernyanyi di atas panggung serta memiliki jadwal kegiatan yang padat membuat wanita kelahiran Bandung 9 Juni 1991 itu harus menjaga stamina dan kesehatan tubuhnya agar tetap fit dan tidak mudah lelah. Dalam akun TikTok pribadinya @yurayunita, penyanyi lagu Intuisi itu membagikan rahasianya agar tetap fit dan bersuara merdu. Ternyata sebelum manggung, Yura melakukan rutinitas yang tidak pernah ia tinggalkan, yaitu memakan kencur. Enak banget. Ini cikur alias kencur itu adalah makanan wajib aku sebelum aku nyanyi. Aku tuh harus enak banget. Kebanyakan. Nah, habis itu aku didiemin dulu, diresapi supaya sari-sarinya tuh langsung masuk tenggorokan. Tapi aku taruh dulu gitu di gigi aku. Diimut, dirasain, baru ditelan. Habis itu rasanya tenggorokan aku jadi lega banget. Untuk ambil nafas juga rasanya rongganya jadi lebih besar gitu rasanya. Itu. Kencur yang dimakan adalah kencur yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih agar terhindar dari bakteri dan kuman. Kencur sendiri memiliki segudang manfaat, diantaranya menghilangkan serak, melegakan tenggorokan, menjaga daya tahan tubuh, serta menjaga gula darah. Nah pemirsa, ada yang mau sehat dan bersuara merdu seperti Yura? Mulailah mengunyah kencur secara teratur. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.